Udah. Dewi, Yosepa, Gratsky, udah aktif kameranya? Yosepa belum, Masya belum, Gratsky belum. Aktifkan kameranya, nak. Biar bisa kita mulai. Aktifkan kameranya, oh. Aktifkan kameranya. Gratsky belum? Gratsky. Aktifkan kameramu, Gratsky. Oke, Yosepa. Halo, Yosepa. Ya, Miss. Kapan kalian melayat? Kapan kalian ke sana? Jam berapa nanti kalian melayat? Maksudnya? Kalian nggak ke rumah April? Nggak ke rumah April? Bapaknya April meninggal, Miss. Iya. Bapaknya meninggal. Iya. Astaga. Saya baru tahu, Miss. Soalnya saya baru kemarin di sana. Yosepa rambutnya itulah, sisir rambutnya. Sisir rambutnya Yosepa. Yosepa. Ntar, Miss, saya ngasih mama dulu. Oke. Mama, bapaknya April meninggal. Suruh punya ini. Karena nggak. Yosepa kemarin kan sana, Yosepa hari ini kan. Meninggal loh. Aku tadi memang bapaknya April. Aku minta bisa apa. Cuma kalau didoain, kalau Apa sih percuma? Siapa ini lah? Miss, saya lupa matiin itu. Saya lupa matiin mic. Sorry, Miss. Sakit apa dia? Sakit apa? Stroke, Miss. Oh, masih muda. Terus operasi kepala juga, Miss. Masih muda. Umurnya udah 50-an kata mama saya, Miss. Oh. Iya ya. Tuh. Sedih ya, turut berduka cita lah. Kalian ke sana? Enggak. Kayaknya, Miss, mama ntar. Iya ya. Sedih lah ya. Mama dinas apa? Pagi. Sore, Miss. Makanya kemarin saya ikut. Oh, ikut ke sana sekalian lihat. Sekalian lihat juga ya. Sana lah kalian. Nanti kalau apa kan. Tapi rame-rame. Tapi kayaknya hari ini ke rumah lah ya, iya kan. Kalian bilang aja lah biar ini kan. Oke. Siapa yang belum aktifkan kameranya ini? Aduh. Aktifkan kameranya semua. Udah, aktifkan kameranya. Kita ambil foto dulu ya. Ariel mana Ariel? Ariel gelap loh Ariel. Tak nampak. Oh, di laptop tak nampak. Oh ya udah. Femi sekarang, Femi. Yo Femi. Aktifkan kameramu Femi. Halo Femi. Femi. Dah, udah yang bagus dulu. Jangan hanya kepalanya nampak, Hikari. Oh, banyak yang izinnya hari ini. Kata wali kelasnya, Fadli izin, Devita izin. Kalau April kan lagi ini. 3 orang yang izin hari ini. Dan Femi. Oke. Nanti kita ambil foto, Miss absen dulu. Amelia mana Amelia?
Belum ada? Hadir, Mes. Oke. Ariel. Brian, mana Brian? Aktifkan kameranya langsung. Dah, kita ambil foto ya. Duduk yang bagus, duduk yang bagus. Di depan kamera lah, Femi geser lah, Fem. Geser Femi. Josepa geser lagi di bawah kameranya. Oke, oke, oke. Dah. 1, 2, 3. Oke, kita mau ambil foto. Nanti kita ambil lagi kalau bagus jaringan nanti ya. Karena hari ini kita belajar bahasa Indonesia ya. Jadi bahasa Indonesia itu kita 2 kali dalam 1 minggu. Jadi makanya kita 2 kali ketemu. 2 kali ini. Oke. Ya. Sebentar Miss absen dulu ya. Brian itu belum dinyalain lampunya ya Brian? Gelap itu loh. Oke. Dewi langsung aktifkan kameranya ya. Femi, Fitri belum join ya. Henry, halo Henry udah lagi. Henry aktifkan kameranya Hen. Marsandi, mana Marsandi? Dari kemarin Marsandi jaringannya nggak bagus ya. Masya, ya Salom, mana Salom? Kemarin nggak datang Salom, sekarang nggak datang lagi memang lah ini. Oke, Yosepa, Yusah, aktifkan kameranya Yusah. Oke, udah bertambah lagi jumlah kita. Kita 15, 2 orang lagi. 12, 11 lah. 12 ya. Pas lah itu. Itu Salom. Henry gelap. Gratsky. Duduk yang bagus, duduk yang bagus. Mana Gratsky? Mana mukanya? Henry juga. Gak nampak. Sekali lagi lah kita ambil fotonya. Gratsky. Sama Henry. Sama Brian. Brian. Oke. Dan di sini, di laptop ini salah. Oke, jadi yang tidak ada hari ini Aprilia, Devita, sama Fitri, kemudian Marsandi, ya, dan Fadli, Salom. Yang izin 3 orang saja. Devita sama Aprilia sama Fadli. Mudah-mudahan yang lainnya itu seperti Salom, Fitri, join secepatnya ya. Oke, kita lanjut pelajaran kita kemarin. Kita sudah bahas kemarin itu dua teks ya. 2 teks, membandingkan 2 teks. Nah, sebelum kita lanjut dulu, ada pertanyaan nggak dari pelajaran kita kemarin? Ada pertanyaan? Nah, kalau ada pertanyaan silakan. Ya, kemudian sekarang ditanya ya, daripada nanti ya tidak tahu. Ya, baru masuk nanti kesan pribadi yang kemarin itu, pesannya, tanggapannya apa? Oke, apa yang mau diinikan? Mau ditanyakan? Ada? Dari yang kedua kemarin itu, pertama adalah kesan pribadi, kemudian ada 2 teks kemarin, ada pertanyaan tidak? Karena kemarin 2 kita bahas itu membandingkan dan menulis kesan. Ada kira-kira pertanyaan? Ada. Tadi Devita izin, sekarang udah join. Aneh betul ini. Wali kelasnya tadi izin katanya.
Mana Devita? Aktifkan kameranya langsung Devita ya. Berarti Devita masuk dia belum ya? Oke. Nah, coba perhatikan halaman 138. Itu ada persepsi 4. Ya. Nah, jadi itu kalau yang A, nah, itu harus ini ya, pintar bahasa Inggris katanya. Perhatikan kembali ulasan buku yang berjudul Pintar Bahasa Inggris pada tugas sebelumnya. Tunjukkan pendapat-pendapat penulis pada ulasan tersebut dan apa fakta-fakta alasan di dalamnya. Samakan temuan Anda itu dengan temuan siswa lainnya. Ya. Oke. Itu kalau A. A itu cuma ini nih, perintah saja. Dan kemarin kita sudah bahas teks itu. Langsung saja pada B. Ya, B itu ya, berkaitan dengan aspek apakah pendapat kesan-kesan di bawah ini. Ini pendapat dan kesannya. Nah, coba perhatikan. Buku filsafat ini mampu menyuguhkan informasi secara gamblang. Gamblang itu apa gamblang? Jelas ya. Ya, gamblang itu kan jelas. Jelas dia. Mudah dipahami. Nah, mengenai sumber nilai dan cara seorang mendapatkan nilai-nilai kehidupan, ini pendapat. Nah, jadi yang ditanya di depan ini penjelasan. Nah, dijelaskan. Nah, bagaimana cara menjelaskannya? Ini contohnya pendapat kesan penulis yang didapatkan di buku. Entah dari mana diambil buku ini, terus nggak tahu kita. Pokoknya buku itu buku filsafat. Ya, yang isinya di dalam itu adalah memberikan informasi tentang nilai-nilai dan cara seorang mendapatkan nilai-nilai kehidupan. Itu buku. Oke. Nah, penjelasannya ya, penjelasannya. Oke. Penjelasannya kamu menuliskan di tabel ini. Ya, kira-kira dari pendapat dan kesan penulis ini penjelasan tentang buku itu apa kira-kira? Ya, misalkan di buku tersebut yang dibahas itu adalah tentang cara seorang mendapat nilai-nilai kehidupan. Ya, otomatis kalau di buku tersebut dibahas itu, ya pasti sudah dijelaskan contoh-contohnya. Ya, contoh-contohnya. Nah, ini buku filsafat ini mampu menyuguhkan informasi secara ini kan merupakan kelebihan. Ya, kelebihan buku. Nah, kan sudah ada contohnya di atas. Yang di atas yang dikesan itu. Jadi memberikan pendapat dengan berupa penjelasan. Buku filsafat ini mampu menyuguhkan informasi secara gamblang mengenai sumber nilai dan cara seorang menilai kehidupan. Berarti penjelasannya adalah buku tersebut memiliki kelebihan. Kelebihannya adalah menjelaskan cara-cara ya, bagaimana mendapatkan nilai-nilai kehidupan. Ini kelebihan nomor 1. Nomor 2, buku ini kurang memberikan pemahaman bagi pembaca pemula, padahal buku ini sifatnya pengantar. Berarti ini adalah kelemahan, ya, kelemahan buku. Halo, bisa didengar? Bisa? Sorry. Nah, Devita mana Devita? Bisa didengar? Nah, jadi untuk kegiatan kita yang ada di tabel itu mencari kelemahan dan kelebihan. Ya. Mencari kelemahan dan kelebihan. Itu keterangannya isinya di dalam. Devita, ada Devita? Halo Devita? Devita, halo Devita? Ada Devita tadi? Halo. Iya. Oke. Ada Fitri? Ada Mersandi? Ada Mersandi? Ya. Oke. Ada Fitri? Ada Fitri? Ada Fitri? Nggak ada ya? Ada. Oke, Salom ini ada Salom. Oke. Fitri sama Fadli belum ada ya? Nah, tadi Miss lupa ngurah. Bilang nggak stand up. 262.
Reski, Hikari, Bisa mana? masuk ya, Miss? Iya, jangan keluar karena udah ambil absen, gilang. Mana Jeffrey? Mana Jeffrey? Ada, belum masuk ya? Oke. Nah, jadi halaman 138 itu, yang pertama itu, ya, buku filsafat ini mampu menyuguhkan informasi, ya, informasi secara gamblang mengenai sumber nilai dan cara seorang pendapat nilai-nilai kehidupan. Itu adalah kelebihan, ya, kelebihan buku, ya, kelebihan buku. Kenapa dikatakan yang kelebihan? Karena dia mampu menjelaskan nilai-nilai kehidupan. Itu keunggulan dia, keunggulan buku itu. Oke, sekarang buku ini kurang memberikan pemahaman bagi pembaca. Kurang berarti kelemahan. Ya, kelemahan buku. Ya, kelemahan buku. Oke, yang ketiga, banyak penggunaan bahasa yang tingkat tinggi harus dicari pengertiannya dahulu sebelum satu kalimat utuh dapat dimengerti. Oke, ini apa ini? Kelebihan atau kelemahan? Kelemahan buku. Ya, kelemahan buku. Oke, yang keempat, sebagai seorang ulama yang dikenal jenius, Profesor Dr. Buya Hamka secara pintar membangkitkan semangat para pembaca untuk tidak kehilangan harga dirinya. Itu kelebihan atau kelemahan? Hah? Kelebihan atau kelemahan? Tidur kalian nih. Kelebihan atau kelemahan? Itu adalah Kelebihan. Ya. Kelebihan, Miss. Kelebihan buku. Oke, yang kelima. Ada beberapa ada beberapa diksi yang asing didengar orang Indonesia yang tinggal di daerah lain. Susunan kalimat dan partikel yang kurang pas membuat pembaca kadang-kadang harus membaca ulang satu kalimat kalimat lengkap. Berarti apa itu? Kelebihan atau kelemahan? Kekurangan. Ya, kekurangan sama ya, kekurangan. Oke. Kelemahan. Berarti ada berapa nomor berapa itu yang mendapat kelemahan? Kekurangan bukunya. Nomor 2, nomor 3, dan nomor 5. Sedangkan kelebihan nomor berapa? Nomor 1 dan nomor berapa? Nomor 2, 3, 5. Nomor 4. Ya. Itu kelas 10, kelas 11, kelas 12, PTS. Setelah PTS itu sesuai yang pernah datang muka, silakan diperiksa kembali. Terima kasih. Iya kan? Mati hidup ya. Ini lagi loading. Habis paket bantuan itu ya. Sempurna, jaringannya sudah bagus. Halo. Jaringan Miss tak bagus ya. Ini mati dia. Oke. Berarti 1 kelebihan, 2 adalah kelemahan, 3 adalah kelemahan, dan 4 adalah kelebihan, dan 5 adalah kelemahan. Oke ya.
Jadi untuk teks ini kita bisa menentukan mana kalimat-kalimat yang menjadi pesan-kesan di dalam buku ya. Oke, jadi hari ini pagi ini yang kita bahas itu adalah bagaimana menuliskan kalimat kalimat kelemahan dan kelebihan buku. Aduh. Oke. Aduh, macet lagi. Bentar ya. Nah, jadi itu tentang kegiatan kita pada bagian B. Oke. Kalau bagian A kenapa kita ini kan karena kata gini, perhatikan kembali ulasan buku yang berjudul Pintar Bahasa Inggris pada tugas sebelumnya. Sudah diperhatikan? Oke, tunjukkanlah pendapat-pendapat penulis pada ulasan tersebut. Oke. Apa pendapat-pendapat para ahli di Pintar Bahasa itu? Di teks 2 itu. Penulis, apa pendapat-pendapatnya? Tentu kita sudah tahu ya apa sih pendapat penulisnya. Pendapat penulisnya itu buku ini kan isinya di dalam adalah membahas tentang bagaimana tentang istilah ya, misalkan istilah-istilah yang ada di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris ya, kemudian anak-anak itu bisa, ini bukunya khusus untuk kalangan semua, misalkan anak-anak, untuk orang dewasa bisa juga. Nah itu. Kemudian kalau yang nomor 3, adakah fakta-fakta alasan-alasan di dalamnya? Iya, ada. Nah, jika kita sudah mempelajari buku Pintar Bahasa Inggris itu, ya tentu bisa belajar bahasa Inggris dengan baik. Nah, kemudian kalau yang keempat, samakanlah teman-temanmu Anda itu dengan teman siswa lainnya. Ya, kalau disamakan, ya tentu sama isinya ya yang kita temukan. Misalkan di Pintar Bahasa Inggris itu yang ditemukan pasti sama. Karena teksnya pasti kita sudah simak semua, sudah baca semua. Ya, isinya adalah tentang bagaimana ya kosakata tentang bahasa Inggris yang digunakan ya untuk bisa mahir berbahasa Inggris. Nah, itu. Ya, itu A dan B. Bisa dipahami dulu dengan kegiatan itu? Bisa, nak? Bisa? Bisa. Oke. Baru persepsi 5. Persepsi 5, sebuah buku yang telah Anda baca. Ada buku nggak di sana? Ada? Ada buku. Ambil buku paketnya lah. Entah apa buku paketnya. Buku paket apalah itu terserah. Ambil dulu satu. Di halaman 109, kerjakanlah itu dulu. Judulnya apa? Misalkan buku bahasa Indonesia. Penulisnya siapa? Misalkan Dedi. Penerbitnya siapa? Erlangga. Ketebalannya 500 halaman. Nah, tulis itu. Isinya, masuk ke isi ya, isinya. Isinya apa sih itu? Nah, isinya berarti isinya membahas tentang bagaimana pembelajaran tentang bahasa Indonesia ya. Strukturnya itu sangat strukturnya sangat bagus ya. Di dalamnya ada contoh-contoh, ada latihan-latihan. Nah, bahasa yang digunakan, misalkan bahasa yang digunakan di dalam itu mudah dimengerti karena terdapat ya kamus kecil. Setiap ada kata-kata yang tidak bisa diartikan itu langsung dilihat dari kamus kecil. Itu contoh ya. Nah, ilustrasinya seperti ya gambar-gambarnya ya sesuai dengan pokok pembahasan. Di awal bab ada warna, ada gambar. Nah, begitu. Nah, terus ambil dulu buku satu bukunya, ambil bukunya satu. Entah apa aja bukunya situ, buku paket, buku yang dari sekolah. Nah, silakan ambil.
Ada buku? Buku yang dikasih dari sekolah? Ada nggak? Hah? Oke. Hikari dulu, Hikari. Mana Hikari? Hikari, buku apa yang kamu dapatkan? Buku bahasa Indonesia. Oke, buku bahasa Indonesia ya. Kalau Brian apa bukunya? Bahasa Indonesia, Miss. Kok bahasa Indonesia semua sih? Devita? Nggak bisa bahasa Inggris. Oh, nggak bisa bahasa Inggris. Selain bahasa Indonesia lah, selain bahasa Indonesia apalah? Selain bahasa Indonesia. Buku agama, Miss. Oke, agama. Hikari apa, Hikari? Hikari apa? Buku ekonomi. Ekonomi, oke. Devita? Biologi ya, oke. Brian? Kalau Brian apa gimana? Apa bukunya? Hah? Kimia, Miss. Kimia, oke. Gilang apa Gilang bukunya? TIK, Miss. TIK, oke. Aril? Apa Aril? Apa, Miss? Aril? NPK, Miss. Oke, Salom? Penjas, Miss. Oke, Henry? PKN, Miss. EKN. Kalau Yosepa? Buku agama, Miss. Amelia? Penjas, Miss. Oke, Gratsky? Aktifkan kameranya. Biologi, Miss. Oh, Masya? Agama, Miss. Oke, Femi? Femi? Apa Fem? Apa Femi? Apa Femi? Femi? Marsandi? PKN, Miss. Oke. Dewi? Dewi? Oke. Nah, sekarang dikerjakan itu bagian untuk persepsi 5. Aktifkan kameranya biar bisa terlihat. Isi itu bagian A dan bagian B. Ya, bagian A dan bagian B ya. Oke. Identitas buku baru pendapat kesan. Nah, jadi artinya yang mistanya itu mana yang nggak bisa kamu kerjakan? Coba dulu mistanya. Bisa nggak dikerjakan identitas buku? Bisa? Identitas buku bisa? Bisa. Oke, kalau pendapat dan kesan-kesan, pendapat dan kesan-kesan bisa? Mana yang? Oh, ilustrasi? Iya, iya Salom. Nah, ilustrasi itu di buku itu ada gambar, ada misalkan tabel-tabel, ya, ada misalnya biografi pengarang, ya, warna misalkan warna di dalam bukunya itu menarik, ya. Nah, itu kamu nilai apakah bagaimana, ya? Apakah setiap pokok pembahasan misalkan yang dibahas tentang ketenaga kerjaan jadi sesuai juga dimuat juga gambar tentang ketenaga kerjaan. Nah, itu ilustrasi. Artinya kamu bisa kamu menilai. Itu. Ya, mulai dari depan, misalkan warna sampulnya gimana? Ya, warna sampul apa bukunya menarik enggak? Terus di dalamnya ada nggak tabel-tabel, ada nggak riwayat pengarang. Nah, terus setiap bab itu
ya ada apa namanya pembicaraan misalkan ketenaga kerjaan ya, temanya ketenaga kerjaan, ada nggak gambar-gambar. Nah, itu ilustrasi. Kalau misalkan tidak ada ilustrasi, misalnya tidak ada ini biografi pengarang, tidak ada. Nah, seperti itu. Buku ini tidak memiliki biografi pengarang dan gambar-gambar yang di dalamnya gambar tidak ada di dalam ini. Nah, seperti itu. Ya, tapi kalau ada buat seperti itu, gambar sesuai dengan pokok pembahasan ya, biografi ada, nah begitu. Jadi di bawah ini bisa memilih kelebihan buku, bisa juga memilih dari kelemahan buku. Nah, begitu. Ya. Oke, bisa dipahami Shalom? Oke, ada lagi? Ada lagi? Masih ke toilet ya. Ya, ya, ya. Nah, silahkan ke toilet. Yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Brian? Tidak, Miss. Tidak. Sisir lah rambutnya. Udah ya? Oke. Nah, silahkan kerjakan. Siapa, Miss? Brian, rambutnya. Ya, oke. Dah? Nah, silahkan kerjakan itu identitas buku dan pendapat yang kesan-kesan. Oke. Itu gampang itu. Ini kerjainnya di buku paket atau buku tulis? Muat gak kalau misalkan kamu tulis di situ? Gak muat kan? Karena panjang kalimatnya. Di buku paket di buku paket tak muat. Di buku catatan. Buat buku latihan. Ada buku latihannya. Ariel? Bisa dipahami, Ariel? Bisa. Apa, Miss? Bisa dipahami? Bisa. Yang mana, Miss? Ya, kan yang mana dari tadi Miss ngomong yang mana? Yang persepsi 5, ketawa berarti ini bohong ini. Oke. Oh, tahu-tahu, Miss. Halaman berapa? 139. Nah, itu bagian A, bagian B. Oke. Ada lagi? Apa lagi, Ril? Oke, jadi di tabel itu kan kalau kita tulis itu tidak muat kalimatnya. Jadi disuruh tulis saja di buku latihan, baru nanti foto. Oke. Kirim ke di Google Classroom. Oke? Kirim di Google Classroom. Bisa dipahami kan? Kan kita ini selesainya 9.30 ini ya. Nah, jadi masih ada waktu berapa nih? 12.24. 2 berarti ada 17 menit lagi. Masih lama. Oke, kirim nanti di Google Classroom. Biar Miss buka dulu LK-nya ya. Lebar kerjanya, nanti kamu kirim di situ. Oke, silakan kerjakan. Siapa yang sudah selesai untuk identitas? Ada? Oke. Dah. Brian ini muap-muap depan kamera lagi. Oke. Kalau misalkan mati tiba-tiba itu karena jaringan ya. Jaringan di sini tak bagus. Oke. Kirim di Google Classroom. Siapa yang sudah selesai bagian identitas? Ada yang sudah siap bagian identitas? Hah?
Nah, istilah identitasnya, masa tak tahu itu judulnya apa? Penulis. Ampun. Jaringan. Sembilan tiga puluh. Oke, udah ya. Ini mati hidup ini jaringan kita. Kadang hidup, kadang mati. Jadi nggak jelas. Oke. Yang sudah selesai identitas siapa? Bagian identitas. Ada. Ada yang sudah selesai bagian identitasnya? Ada Mi. Oke. Coba dibaca. Dibacakan. Yang baca maksudnya? Baca bagian A-nya, biar Miss lihat apakah betul itu. Identitas buku, judul matematika wajib, penulis BK Nurmantiri, penerbit Erlangga, ketebalan 376. Oh, mantap ya. Oke, lanjut B. Lanjutkan B-nya ya. Lanjutkan bagian B. Kalau sudah selesai nanti kirim di Google Classroom ya, Nak. Miss mau buka LK-nya. Nanti buka aja apa namanya nih, Google Classroom. Miss sudah buat di situ lembar kerjanya. Waduh, habis ya. Terus
Oke, Dewi, sudah selesai belum? Oke. Nanti kirim di Google Classroom ya. Nanti kita kan ntar lagi mau selesai, mau habis waktu kita, tapi nanti kirim aja di Google Classroom, bukan